Halo guys, kali ini kami dari kelompok hologram akan mereview software iOS terbaru yang sudah rilis 2 minggu yang lalu, yaitu iOS 15.5. Akhirnya, setelah libur panjang dari updatean iOS, Apple kembali merilis updatean mereka iOS 15.5 resmi dirilis. Jadi, buat kalian pengguna device iPhone 6s sampai series di atasnya, silahkan cek software update, setting, pilih general. Untuk size-nya cukup besar ya, 500 MB sampai 600 MB tergantung pada device teman-teman yang gunakan si iOS kalian. Kalau teman-teman iOS-nya agak mundur jauh, masih 15.0 atau 15.1, pastinya storage update-nya akan jauh lebih besar lagi. Jadi, pastikan teman-teman selalu update agar storage update-nya tidak terlalu besar guys. Dan mengingat storage update-nya cukup besar, 500 MB sampai 600 MB. Walaupun nantinya akan muncul dua opsi pilihan, menggunakan seluler data atau jaringan WiFi. Apple lebih menyarankan ya teman-teman bisa menggunakan WiFi. Ini wajib banget guys menggunakan WiFi. Kalau kalian menggunakan jaringan seluler data kalian, ini agak riskan karena dikhawatirkan akan berhenti di tengah-tengah. Ini pada proses update iOS-nya. Oke guys, masuk ke dalam topik pembahasan video kali ini. Ngebahasi apa saja fitur terbaru pada iOS 15.5 dan updateannya, firmware terbaru pengguna AirPods 2, AirPods 3, dan AirPods Pro. Ini kalian cukup penting ya untuk update ke versi terbarunya. Jika teman-teman tidak dapat update ke versi terbarunya, kemungkinan besarnya AirPods kalian adalah AirPods palsu. Yang pertama, ngomongin software update AirPods. Ini buat teman-teman yang menggunakan AirPods 2, AirPods 3, dan AirPods Pro. Ini kalian silahkan update. Ini minggu lalu Apple sudah mengeluarkan update-nya ke versi terbaru firmware AirPods ke 4571. Buat teman-teman yang tanya gimana cara update AirPods, gampang banget. Yang pertama, kamu tinggal buka tutup case AirPods, diamkan 5-10 menit. Kalau udah, teman-teman tutup lagi. Lalu teman-teman tinggal charging ya AirPods-nya. Ingat guys, pastikan iPhone-nya terhubung pada koneksi WiFi. Dalam proses charging AirPods, kamu tinggal tutup aja case-nya dan diamkan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Secara otomatis di AirPods-nya akan langsung update dan cek di iPhone kalian sudah terupdate atau belum. Simple banget. Kamu tinggal hubungkan aja AirPods ini ke iPhone, lalu buka setting di iPhone-nya, pilih general, pilih about, dan kamu lihat di bagian kiri akan muncul keterangan AirPods kamu. Tinggal klik aja dan teman-teman tinggal lihat saja versi 4E71 ini, berarti udah terupdate. Kalau bisa diupdate berarti original AirPods teman-teman. Kalau sekiranya masih gagal update, ini udah besar kemungkinan AirPods yang teman-teman beli adalah fake guys. Lanjut masuk ke iPhone. Yang tampilan software update-nya 15.5 memang beda karena fitur terbaru ngomongin di Apple Card, Apple Podcast, dan fitur lainnya serta perbaikan isu bugs. Namun teman-teman lihat ya poin keduanya. Jadi kalau kita bahas fitur baru pada 15.5 ini hanya terbatas saja. Ngomongin software version 15.5 ditandai dengan 19F77. Apple juga mengupdate pada dukungan mode formnya untuk iPhone 13 Pro Max 1.6.100 dan buat di iPhone X 5.0301 seri ini bisa berbeda ya guys. Jadi pastikan sebelum teman-teman update, cek terlebih dahulu apakah setelah update selesai ada perubahan pada mode firmware-nya. Kali ini Apple mengupdate firmware sekaligus memperbaiki isu koneksi WiFi, seluler data, dan terakhir isu Bluetooth-nya. Ini juga yang suka terputus. Oke teman-teman, ini menghubungkan ya kalau teman-teman play musik, Notify, Apple Music, ini terkadang terpause secara otomatis. Nah, di updatean kali ini dan ditambah lagi firmware update pada AirPods ini akan memperbaiki isu koneksi. Lanjut di iPhone storage, di sistem datanya ini udah umum banget lah ya kalian updateannya yang di atas 500 MB. Terkadang
bisa membengkak ya isi storage-nya di iPhone 13 Pro Max sebelum update 10,33 GB dan setelah update menjadi 12,87 GB, 2 GB pada pembengkakan sistem data. Apakah teman-teman akan mengalami hal yang sama, naiknya sistem data setelah update iOS 15.5? Cuman balik lagi ya guys, sistem data device berbeda ada aja ya, masih turun atau malah yang menjadi naik. Lanjut pada fitur terbaru 15.5, fitur ini tidak running ya di Indonesia. Perlu kita ketahui, 1. Apple Cash buat aplikasi walletnya transaksi keuangan, cuma tinggal tap aja antara iPhone to iPod. Cuman balik lagi guys, fitur ini belum running di Indonesia. Yang kedua, Apple Podcast. Kayaknya agak jarang juga ya teman-teman menggunakan ini. Dan tambahan baru yang menghapus episode dan sekaligus untuk mengurangi storage di Apple Podcast ini biar lebih baik lagi, karena juga banyak keluhan di sana. Ini cukup bengkak banget file storage-nya yang dihasilkan dari aplikasi podcast seperti di Apple Music. Kalau teman-teman download musik sekaligus tanpa disadari, ini membuat storage data juga ikut membengkak. Yang ketiga, Apple News. Apple buat aplikasi yang satu ini masih belum running di Indonesia. Cuman di sini Apple ada peningkatan tampilan bacaan beritanya untuk font teksnya lebih besar dan judul beritanya lebih bold. Yang keempat, perubahan Safari. Apple hanya mengubah icon Find One Pack. Kalau sebelumnya ini hanya berbentuk kata pembesar kayak icon search biasa, namun di sini ditambahkan tampilan tipis. Dan yang kelima, pada iPhone XR ini pilih general, pilih about, sini muncul part and service history teman-teman. Lihat ya status baterainya service. Ini kabar baiknya, penambahan fitur ini di iPhone XR ke atas dapat membaca dan mendeteksi sekiranya teman-teman sudah pernah mengganti part atau baterai. Dia akan muncul notify. Dia dapat membaca mengganti baterai, display dan kamera, sehingga jika ada notify di dalam iPhone ini bisa disimpulkan iPhone tersebut sudah pernah diganti. Lanjut isu bugs-nya, setelah 15.4 update kemarin nggak muncul lagi, kurang lebih 1 bulan Apple tidak mention di 15.5 karena dianggap isu bugs telah diperbaiki di updatean sebelumnya. Karena masih baru di updatean yang sekarang, sehingga tidak bisa banyak membahas isu bugs. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.